Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Sekarang saya bakal balik lagi untuk menemani kamu di video ini dan membacakan zodiak-zodiak mulai dari Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, kemudian terus Libra, Scorpio, Sagittarius, dan juga Capricorn, serta Aquarius dan Pisces. Jadi urutannya kembali lagi seperti semula, mulai dari Aries dan nanti berakhir dengan Pisces ya. Oke, dan kali ini kita sudah sampai di bulan Juni. Kita sudah masuk di bulan Juni, tapi kita bakal membacakan zodiak-zodiak untuk bulan Juli tahun 2020 ya. Jadi artinya kita membacakan zodiak untuk bulan Juli atau bulan depan. Oke, jadi 1 bulan ke depan sudah kita siapkan dari sekarang. Kenapa? Karena saya yakin sekali bahwa teman-teman pasti kepengen tahu situasi dan kondisi bulan depan itu bakal apa yang terjadi, bakal apa yang harus dilakukan, dan juga hal-hal apa saja yang harus diantisipasi. Oke, langsung aja saya bakal shuffle kartunya seperti biasa juga. Nanti saya akan tarik 5 kartu sesuai dengan energi dari Aries ya untuk bulan Juli tahun 2020. Jadi buat teman-teman Aries, silahkan aja bersiap-siap untuk menyimak, untuk mendengarkan, dan untuk mencatat hal-hal penting apa saja yang bisa dilakukan, antisipasi apa saja yang harus kamu lakukan, segala macam, kan? Agar kehidupan kamu bisa menjadi lebih baik, senantiasa lebih baik, selalu lebih baik, semakin hari juga semakin lebih baik juga, gitu kan? Oke. Oke, kita shuffle dulu supaya energinya menyebar, terurai. Oke, jadi buat teman-teman yang rasa zodiaknya adalah Aries, bersiap-siap untuk menyimak satu persatu nanti apa yang bakal kita bacakan ya. Aries untuk bulan Juli 2020. Oke, kita tata dulu. Ya. Baik teman-teman, untuk Aries ya, siap-siap kita bakal buka satu persatu kartunya. Jadi mudah-mudahan buat kamu yang sudah siap menonton sampai ini selesai, kita simak satu persatu. Kita mulai dari satu kartu yang pertama, kita buka, ada King of Cups ya. Jadi buat Aries, King of Cups ini adalah menandakan bahwa kamu di bulan Juni nanti apa ya, bisa dibilang kamu sosok yang sudah apa ya, bisa dibilang sudah cukup mapan dalam arti kata secara kedewasaan, secara jiwa. Untuk Aries di bulan Juli ini sudah merupakan Aries yang punya jiwa yang cukup matang. Dalam kehidupan kamu di sini sangat ini apa namanya, ngedepankan keramahan, persahabatan, dan juga empati, karena itu adalah hal-hal penting yang harus dimiliki oleh seorang Aries di bulan Juli ya, karena bagaimanapun juga kehidupan kamu terus berjalan, terus bertambah gitu kan, pengalamannya, kehidupannya, dan masalah-masalah yang selalu datang silih berganti pun ini akan mendewasakan kamu dan membuat kamu tuh semakin mengerti arti kehidupan. Di sini Aries untuk bulan Juli menandakan bahwa kamu semakin lama semakin ramah, semakin matang, semakin apa ya, mengedepankan persahabatan. Jadi buat Aries, dalam kehidupan kamu harus mengutamakan persahabatan yang kamu ciptakan bersama siapapun tanpa kecuali, tentu dengan orang-orang yang satu frekuensi dan orang-orang yang satu energi dan sejiwa dengan kamu ya. Agar kehidupan kamu itu memiliki kehidupan yang semakin bermakna. Kalaupun toh nanti ada kesulitan-kesulitan, itu bisa diatasi dan bisa dijadikan sebagai bahan sharing kepada teman-teman kamu yang sejiwa, teman-teman kamu yang satu frekuensi, sehingga kamu bisa menemukan solusi-solusi maupun jalan keluarnya. Itu kartu yang pertama dari
Aries ya, dari King of Cups, dimana King of Cups tadi menunjukkan bahwa kamu adalah seorang raja yang punya kewibawaan, yang punya kematangan, yang punya karisma dan sebagainya. Setidaknya itu adalah gambaran jiwa dari Aries untuk bulan Juli tahun 2020. Kita lihat kartu yang kedua, ada Seven of Wands, ada 7 tongkat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yang dipegang oleh seorang laki-laki. Ini menunjukkan bahwa Aries, kamu harus punya keberanian-keberanian untuk menghadapi situasi apapun, terutama situasi-situasi yang mungkin sedang sulit saat ini. Jadi buat Aries, keberanian itu menjadikan salah satu ukuran untuk kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Karena tanpa adanya keberanian, tentu kamu tidak bisa mengambil suatu keputusan, tidak bisa mengambil langkah-langkah yang selanjutnya. Jadi keberanian itu menjadi satu ukuran yang paling utama untuk kamu bisa menghadapi situasi-situasi, bahkan situasi yang sesulit apapun, kamu harus bisa menghadapi itu semuanya dengan keberanian. Oke? Itu untuk Aries di bulan Juli tahun 2020. Di kartu yang ketiga, Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune ini adalah salah satu gambaran. Di sini ada semacam kayak kompas gitu kan. Jadi kompas yang menunjukkan bahwa kamu harus memiliki arah yang pasti ya. Di situ kamu juga harus mendapatkan atau melakukan sebuah perubahan-perubahan. Kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini, misalnya kamu dalam kondisi yang kurang baik, maka perubahan untuk menjadi baik kamu harus menciptakannya mulai dari sekarang ya. Jadi harus kamu ciptakan mulai bulan Juli. Walaupun sebenarnya energi tersebut sudah tercipta sejak dari sebelum bulan Juli ya. Sudah terasa bahwa ketika kamu menghadapi masalah, satu, tadi harus ada keberanian. Yang kedua, keberanian itu akan mendatangkan sebuah perubahan dan menciptakan suatu babak baru dari fase yang lama menjadi fase yang baru atau babak baru. Nah, di sini bisa jadi ini menyangkut masalah keuangan, bisa jadi menyangkut masalah kehidupan secara menyeluruh ya, keuangan, percintaan, asmara dan sebagainya. Persahabatan juga termasuk. Di situ memang diharapkan kamu punya keberanian untuk bisa melakukan tindakan-tindakan tegas. So itu bisa menciptakan sebuah perubahan-perubahan dan mencapai ke babak baru. Itu untuk yang kartu ketiga, Wheel of Fortune. Oke, kita lihat kartu yang keempat. The Devil ini menunjukkan bahwa setiap perjalanan manusia itu pasti ada halangan-halangan yang kadang-kadang muncul tanpa diduga. Untuk Aries pun di bulan Juli ini bisa jadi ada halangan-halangan ya, di saat kamu sedang memproses suatu permasalahan agar cepat selesai, tapi bisa jadi halangan-halangan di situ muncul tanpa diduga. Halangan, rintangan ya. Tapi gini, halangan dan rintangan itu saya melihat dan saya merasakan justru datangnya itu malah dari diri sendiri. Datangnya itu dari diri sendiri, dari dalam jiwa kamu sendiri, muncul mungkin perasaan-perasaan khawatir, cemas, takut, dan semacamnya dalam menghadapi situasi dan kondisi untuk ke depan nanti. Jadi ini penting sekali, harus dipahami bahwa untuk mengatasi perasaan-perasaan takut tersebut, ya, kamu harus berdamai dengan diri sendiri. Kamu harus memberikan sugesti-sugesti positif pada diri kamu sendiri juga, agar ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu bisa lama-lama terkikis, bahkan menjadi hilang sama sekali. Karena ingat ya, The Devil ini kondisi di mana ketakutan itu justru akan mendatangkan kegagalan atau bahkan menghalangi langkah-langkah kamu ke depan. Intinya, kalau kamu tidak segera menyadari bahwa di dalam diri kamu ada halangan atau rintangan, atau semacam gini deh, mental block yang mungkin tanpa kamu sadari itu ada dalam diri kamu. Jadi kamu harus menyadari bahwa ada mental block ya, karena bagaimanapun perasaan khawatir, cemas, ketakutan, kecemasan, kegelisahan itu juga harus kamu pahami bahwa itu adalah bagian dari mental block yang kemudian harus kamu hilangkan ya, karena itu adalah bagian dari, atau disebut juga energi buruk yang ada di dalam diri kamu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kartu yang keempat ya. Dan sekarang kita lihat kartu kelima atau yang terakhir,
di sini ada Six of Wands ya, ada 6 tongkat. Ada seseorang yang ini sebenarnya kartu bagus ya. Ada 6 tongkat, Six of Wands, ini menunjukkan bahwa segala upaya, kerja keras, usaha yang kamu lakukan selama ini tidaklah sia-sia. Karena di kartu ke-6, Six of Wands ini menunjukkan bahwa kamu akan mencapai suatu keberhasilan, mencapai sebuah kemenangan, atau mencapai sebuah prestasi. Ya, jadi kalau misalnya dihubungkan dengan pekerjaan, bisa jadi pekerjaan kamu akan mendapatkan suatu apresiasi dari perusahaan kamu, dari kantor kamu, dan sebagainya. Dan kamu bisa mendapatkan sebuah prestasi, atau sebut saja di situ prestasi yang kamu raih. Keberhasilan bisa jadi keberhasilan dari segi secara menyeluruh kehidupan kamu. Kamu mendapatkan keberhasilan setelah kamu berupaya keras, bisa menghalau segala rintangan yang ada. Finalnya adalah kamu bisa berhasil. Dan kamu memiliki kemenangan. Kemenangan itu lebih kepada apa? Lebih kepada kamu bisa memenangkan diri kamu sendiri. Karena gini, yang paling sulit itu adalah bukan mengalahkan orang lain atau apapun yang di luar diri kita. Yang paling sulit itu adalah justru mengalahkan diri kita sendiri. Ego kita, emosional kita, perasaan takut, cemas, khawatir. Apalagi kalau ada perasaan-perasaan atau mungkin yang disebut dengan traumatis gitu kan. Traumatis ya, itu paling sulit juga. Tapi kalau kamu bisa mengatasi semuanya, berarti kamu akan mendapatkan sebuah kemenangan atas diri kamu sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Dari sisi kehidupan sudah kita bacakan. Ini juga menyangkut masalah pekerjaan, bisnis, dan juga karir. Ya, jadi pada akhirnya atau finalnya kamu juga mendapatkan kemenangan. Bagi yang punya pasangan, asmara kamu pun juga berakhir dengan baik, ya, happy ending. Untuk yang jomblo juga sama, happy ending juga. Kamu akan segera menemukan pasangan kamu, akan segera menemukan jodoh kamu, atau sosok orang yang kamu impikan selama ini. Oke, kurang lebih untuk Aries seperti itu, ya, kabar baik yang mungkin bisa saya sampaikan berdasarkan apa yang saya baca dari 1, 2, 3, 4, 5 kartu. Oke, jadi buat Aries, boleh semangat terus, ya. Jadi, kalaupun saat ini saya tahu bahwa kamu lagi ada masalah juga, tapi nggak usah khawatir karena semuanya bisa akan melewati dengan baik, dengan berbagai tahapan-tahapan, sehingga kamu bisa mencapai sebuah kemenangan, keberhasilan, dan juga prestasi. Oke, teman-teman, jangan lupa bahwa ini bersifat general reading, ya. Jadi bisa jadi nggak semuanya resonate, nggak semuanya bisa nyambung dengan kamu, nggak semuanya bisa pas dengan kamu, karena ini adalah bersifat general, oke? Jadi buat kamu yang pengen juga melakukan personal reading bersama saya, silakan aja. Kamu bisa langsung WA ke nomor yang tertera di sini atau yang tertera di deskripsi. Saran saya, jangan lupa sebelum kamu WA ke nomor yang ada di sini, kamu baca dulu informasi yang ada di kolom deskripsi, sehingga kamu tahu bahwa personal reading ini, konsultasi ini dengan teknisnya seperti apa. Kamu paling nggak ada gambaran-gambaran yang sudah kamu pahami sebelum kamu WA ke nomor yang tertera di sini. Oke, terima kasih, itu saja buat teman-teman. Jangan lupa ikuti terus video-video di channel Damar Aji dan simak, semoga semuanya mendapatkan pencerahan. Terima kasih, sampai jumpa.